Penting target kami, bahwa Taman Budaya di Bali, bahwa ruangan untuk diskusi, ruangan untuk pementasan segala macam tu ada. Cik Wood Go, dah mulai no. Sanak basuh balik Jo Yuang Tagie di channel YouTube Minamba Gurau. Dan tentunya serpo biasa di pot bungo malam ko sana hari ko ambo kedatangan tamu istimewa. Pak ambo kisah istimewa. Sejak ambo mengenal beliau sampai detik ini kok alunador so ambo bakal singguannya beliau. Dr. Hermawan An. Beliau seorang akademisi, sastrawan, dan tentunya ambo mengundangnya malam ko sebagai salah satu dari presidium Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat. Sehat Pak? Ya, alhamdulillah ngajar. Alhamdulillah nak kemari ya. Maja masih Bolak-balik ya, rekan. bolak-balik rokan ya. Latih juga ada Pak. Lah bawa Honda lagi nih. Dulu lah ini travel mah. Woi, motor gini sini. Ya, motor JGL. Nah, itu artinya ketika Pak harus ngajar karokan, terus ada aktivitas dulu di Padang, gitu Ya. kan. Aduh, so banget tuh waktu Pak. Ya, apa yang ada aja. Kadang nggak bisa mau berkali ekspresi sama anak-anak nonton. Awal-awal kuliah kan nggak mungkin nggak tinggal. Tapi kalau lah jalan, mudah bisa mau nonton ekspresi. Tambah lagi ini forum kan membuat 2 acara lah. Nggak cik saya kursi lah. Oh, Jadi dulu bulan kini ekspresi bisa diskusi. Diskusi. Itu ekspresi itu baru diskusi. seling lah ya. Ya, itu kini sampai akhir tahun kan tahun besok bah kalau nggak tahu loh. Dan di sana beliau salah satu orang yang bila di kecean tidak pernah absen kalau beliau kok tahu ada kegiatan budaya. Pasti hadir beliau. Dan itu menjadi hal yang jadi catatan bagi Yambo dan beberapa kawan-kawan. Oh, Pak Hermawan pasti. Dua provinsi lah tuh di Riau pun kan ikut. Udah itu ya kan? Saya terang apa ya? Pokoknya tahu ada informasi tentang kegiatan, sih berpailan pasti hadir. Pak, awak kini berbicara tentang forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat. Kalau dulu namanya Forum Rumah Seniman, Rumah Perjuangan. Perjuangan Rumah Seniman. Perjuangan Rumah Seniman. Sebetulnya latar belakang kok forum kok apa sih Pak? Berangkat munculnya forum kok. Itu awalnya kan ketika di Hotel Daima itu. Jadi ada beberapa seniman dicokok aja, dinas, dipanggil. Terus kabarnya dilemparkan pembangunan Taman Budaya menjadi hotel. Iya. Walaupun sebelum itu di antara kawan-kawan di Taman Budaya lah tahu karena beberapa kontraktor tuh kan ada yang kenal tuh jauh-jauh orang Taman Budaya. Disabui ada orang tuh, oh kok dibuat lantai 10. Iya. Oh, tonggak-tonggak gini tuh. Padahal logikanya itu kan 2 lantai. Kan menurun itu. Ya, nah, di lantai yang kedua itu teater terbuka menghadap ke Jalan Diponegoro. Itu logikanya. Tapi ini dijadikan 10 lantai. Jadi tonggak itu untuk 10 lantai. Jadi itu ya dasarnya terbentuk oleh Forum Seniman. Forum Seniman. Nah, terus sampai gini proyek itu anggaran, Pak. Lah oke lah ke bang. Tahu? Anda orang nan itu lah oke lah apa bebas nak tahu nggak ada Kalau bebas loh kasus kalau. Jadi di sana Gedung Kebudayaan Sumatera Barat itu sebab berkasus kabarnya dan kabar ya biasalah keculasan di sini terjadi dan itu proyeknya mangkrak. Tapi ada nggak Pak Malie bahwa atau mana nggak bahwa proyeknya akan jalan balik atau apa? Ya kemungkinan ada, cuma menurut salah seorang anggota dewan tahun kini tidak ada dana untuk itu. Dari tahun besok lah. Tapi Ambo yakin kalau anggota dewan besok baru kan bisa. Iya. Kan ada anggaran perubahan segala macam bisa saja. Dan dengan kabar karena kalau oke apa namanya tuh yang terdakwa tidak ada masalah akan mulai dibangun itu dengan kabar tapi pastinya Nah artinya ketika forum kode dibentuk memperjuangkan hak-hak seniman dan bukan melarang hotel di Tagaan. Tapi Tagaan Taman Budaya kami dulu. Taman Budaya dulu itu nah mangkrak gini itu selesai dulu. Aku kata hotel Tagalan tidak masalah. Atau sekali jalan lah ya Pak tapi yang penting sampai kami kan ada teater terbuka, teater utama di atas itu. Nah itu dia. Kemudian ada beberapa studio kan sampai lantai itu. Ada wisma, kantor kan itu anunya. Nah akhirnya nanti yang di tepi pantai itu betul jadi pasar.
Iya, ada iya. Pasar galeri, seni ya. ada galeri dete, ada menjual apa namanya baju apa segala macam. Itu harapan awak gitu. Nah, dengan kondisi bahwa seberapa penting keberadaan forum perjuangan seniman Sumatera Barat kok terkait baru satu persoalan yang muncul terhadap persoalan pembangunan hotel, hak seniman buat gedung pertunjukan. Sampai detik ini kan punya gedung pertunjukan yang layak, yang representatif. Nah, perjuangan kok apakah hanya sampai sebatas itu? Kalau mau misalnya ini ada pertunjukan, Kenalannya. pagelaran, tapi itu sangat tidak kondusif untuk disebut sebuah pagelaran. Hanya di pelataran parkir, pakai paving blok. Seperti terakhir PKD kan. Iya. Kemudian ini muncul ada diskusi sama bagus sebetulnya Pak, kan memang ruang diskusi kurang kan. Nah, ke depan seperti apa kira-kira forum Pak? Ya, yang penting target kami bahwa Taman Budaya di Bali, bahwa ruangan untuk diskusi, ruangan untuk pementasan segala macam itu ada. Nah, tolong itu dicapai. Itu aja yang pentingnya. Oke. Nah, kalau gerakan kecewaan, kalau tidak ada kami mungkin tidak. Ala dibangun orang kelima. Ala gampang bangunnya mana, tidak ada betinya, nama beti pengusaha dari luar gitu kan. Hotel kok ya. Tapi kan itu nanti kok mangkrak itu, yang penting tamu dia ada. Gedung pertunjukan representatif ada itu duluan prioritas. Itu memang itu prioritas. Pak melihat kondisi kok kalau dengan adanya hotel di Sinan pun bukan yang menambah pemasukan ke daerah PAD. Iya, enggak tahu lah ya, karena kalau dia hitung hotel itu mungkin ada sekitar 60-an hotel sekitar. Apakah mungkin? Tapi bukan berarti tidak mungkin, mungkin saja. Setidaknya ada orang daerah mentas nginap di situ. Gitu. Iya. Tapi pertanyaan Bu, kita kan punya wisma nanti. Nah, Walter mengelola wisma ke hotel. Apakah hanya rangkap di hotel tadi wisma kau? Tidak tahu. Oh jadi wisma tetap ada? Ada, mana itu planningnya mah? Planning memang ada wisma? Memang ada wisma. Di mana hotel? Nah itu tidak tahu mah, tapi kan kalau seandainya tidak beda ada kan hotel di wisma kan beda kan? Ya. Nah itu aja masalahnya. Pemikiran apa seandainya itu di mix? Hotelnya ada, mungkin 1 lantai atau 2 lantai untuk hotel. Bagus. Sangat bagus sebetulnya. Jadi seniman pun ketika ada pertunjukan bisa di Sinan atau tamu-tamu hotel bisa memanfaatkan melihat langsung pertunjukan bisa sebenarnya. Tapi ketakutan kita adalah ketika hotel di duluan. Seniman bergerak di mana? Itu persoalannya. Paham, Bo. Nah, Pak, anggotanya siapa saja yang boleh kumpul di forum? Karena ada mau melihat. Mohon maaf, kok partai tua namanya sebenarnya? Kan itu Pak. Pada prinsipnya memang tidak ada batas. Cuma kan persoalannya, ya tahu saya dulu kan John pernah bicara ya mau apa nasib seniman kan gitu kan. Dia hanya menyipak, dia hanya menendang kan itu sudah. Nah, itu yang terjadi. Tapi kami tetap merangkul. Ada yang kalau masuk itu naik kuit lah. Itu buku masuk dah beli ya. Tidak ada masalah dah. Jadi kalau masuk apa lagi berpikir mungkin satu. Itulah boden di sekolah. Itu. Bukan rasa kepala masuk. Masuk lihat. Jadi itu memang itu kehidupan seniman, tapi kami berusaha mana yang bisa kita perbaiki, lawan tidak dicari. Jadi kalau salah kita ajaklah berbiak. Ya apalagi sadang awak saya pada dia kakak dicabik-cabik budaya. Apalagi sesama seniman bukan satu itu mana Pak? Ya kini sila 60-50 lah. Dulu anggota kami kan 20 awalnya. Nah, kini dulu berkembang lah banyak. Lah masuk ke cewek dulu, ada ke cewek. Nah, jadi kalau jangan mengikat itu kami akan menerima terus. Kalau memang ada yang rusak, sekali 2 kali lah diperingati ya udahlah buang aja gitu. Buang saja. Nah, cuma sampai kini lu ada lah malah yang keluar masuk tadi yang ada gitu. Di bolonya terasa lama kan lama lah sekali ikutnya beliau. Soalnya hilang gitu. Nah, itu yang perjalanan forum perjuangan seniman tuh. Dan aduh Pak, mungkin itu sebuah masukan, mudah-mudahan itu menjadi sebuah masukan yang dipikirkan oleh forum perjuangan seniman. Pertunjukan atau perpementasan yang setiap bulan ya, Ambo melihat sebetulnya sebagai orang seni cukup miris. Tampil di paving blok, kadang hujan badai tak jo acara jalan. Pernah ada pikir di forum? Kedepannya seperti apa sih? Artinya harus ada tampil yang sangat layak sebetulnya untuk pelaku seni yang tampil di sini. Ya itu yang jadi kendala gini, tampil itu yang harus layak. Nah, tapi di antara seniman kan mau juga.
Walaupun tampilnya tidak layak, yang pentingnya bisa tampil kan kayak gitu kan. Walaupun dari Forum Seniman sebenarnya enggak setuju kayak gitu, tapi mau diapakan, dana ini harus habis kan gitu istilahnya. Iya. Nah, tapi terakhir soal Rapenda, salah satu loh Forum Seniman di situ, karena kami menginginkan peraturan daerah. ya Tentang pemajuan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan. Nah, salah satu kami di situ karena kami ansih kepala dinas yang baru. Terlibat forum di dalam. Ini udah terlibat baru. Kalau Kabupaten Tanggung enggak. Indak kok di diaman atau tidak dia tahu atau memang anak tahu. Sebetulnya keterlibatan Iya. pelaku di sini sangat penting karena yang menjalani nanti. Yang pertama tadi didiamkan barangkali. Sebab mencari dari beberapa rapat DPR itu enggak ada di antara kawan-kawan awak di Forum Seniman yang ikut dalam. Nah, gini lah mulai ada. Dan itu kini rancangan tersebut. Apa merasa sudah ideal belum? Rasanya ada nih. Alun, apa kira-kira? Pak dapat nama cepat? Nah itu yang akan diperbaiki gini di antara kawan-kawan lah menyiapkan itu kayak PP Yudi sama Hasanuddin itulah maisi itu. Jadi nanti dengan kabar tanggal 5 itu finalisasi. Nah kita dari Forum Seniman membuat secara utuh dan itu sudah kompak, ada MUI, ada Elkam, ada sanggar-sanggar lain dan Jombang segala macam itu. Tapi tidak perorangan, jadi dilempar draft itu, kemudian kita perbaiki bersama. Nah ini akan kita bawa ke forum, jadi ke sidang DPR finalis itu, jadi tidak perorangan lagi. Artinya keterlibatan seniman cukup diperhitungkan untuk ini, kemudian bisa diperbaiki, Pak. Bagaimana dengan adu isu yang beredar bahwa ketika ada perda jadi, nanti terbitlah peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan, ujung-ujungnya akan membentuk namanya Dewan Kebudayaan Sumatera Barat. Ujung-ujungnya di sini tuh ada orang duduk di posisi-posisi tertentu. Itu awal Sumatera Barat sangat curiga dengan hal itu, Pak. Paham Mas? Tahu, kamu paham tuh. Tapi itu tidak bisa awak hindari. Cuma persoalannya nanti itu kuncinya di dinas yo. Sia-sia orangnya kan duduk di dewan itu persoalannya. Tapi dengan kita sudah terlibat itu, ya mau tak mau tentu ada. Seberapa penting sih Dewan Kebudayaan itu perlu di Sumatera Barat, Pak? Iya kalau dicari ke daerah yang lain sama. Samanya maksudnya? Iya sama pentingnya ya. Kalau tidak ada Dewan Kebudayaan pastilah. Apakah namanya tidak tahu modo. Apakah Dewan Kesenian, apa Dewan Kebudayaan. Tapi yang isu sekarang kan Dewan Kebudayaan. Jadi tidak seperti Dewan Kesenian maunya tidak eksekutif. Ini hanya misalnya John mau tampil, diserahkan ke Dewan Kebudayaan 8 tak si John tampil lah kayak gitu. Sebagai kurator ya? Mengkurasi semacam itu. Atau memberikan informasi tentang posisi. Saya pusat mana dihubungi Dewan Kesenian, saya mau undang hukum. Ini rekomendasi. Nah, aduh cek Pak, bukankah hal itu akan terjadi kalau posisi Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian nanti akan membuat berapa pikiran mereka harus daki yang mau orang pemangku bisa tampil. Itu di mana harus ada Jan. Berarti apa namun kiri? Namun kiri dong. Seberapa penting sih Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian? Toh salah mau nak doal matian. Kamu masih berkesenian Pak, komunitas tumbuh berjamur. Ya, ambo berharap mudah-mudahan ini berjalan dengan ideal, walaupun tidak akan bisa tidak akan smooth gitu, sudah itu. Nah, tapi mudah-mudahan lah. Dulu dalam zaman dulu itu orang kayak itu ada namanya Nafis, Wisran, Khairul Harun, Mursal, itu semuanya itu adalah dewan zaman itu. Betul. Tapi dia bukan resmi, cuma tempat Pemda beria ke orang-orang itu. Bahkan grup Sianu kok, kini dia tidak ada, kita terpecah semua gini kok. Sepertinya di sana Ambo harus jadi anggota Dewan Kebudayaan sana. Nah, mudah-mudahan lah. Jadi tolong nan wanci kamu, tolong elok kalau kamu dua. Nah itu kan sebetulnya fenomena yang sering terjadi, baca Pak tadi di mana modal tuh gitu. Tapi sudah saatnya mungkin Wak berpikir pemerintah berarti kan punya tanggung jawab mencari orang-orang yang harus sangat idealis gitu. Jangan pikirkan itu musuh dan tapi pikirkan kualitasnya sampai dimakan tidak Pak. Idealnya tidak Pak. Iya. Tapi susah mewujudkan ideal. Jadi Amo merasakan ketika kami melakukan diskusi itulah kepala dinas yang baru mulai tertarik. Sehingga kami dilibatkan lah. Aduh undang-undang ikut. Ya kami tidak tahu Pak. Dilibatkannya Pak. Baru sekitar tanggal 18 atau tanggal berapa.
Ya sebetulnya dalam kondisi kini ada tak ada dinas kebudayaan, ada tak ada taman budaya, ada tak ada dewan kebudayaan. Kegiatan tetap Jalan gitu kan. Nah, seberapa perlunya mereka keberadaan mereka untuk menyentuh kehidupan berkesenian dan berbudaya. Nah, yang jadi masalah itu gini, malah sejak tidak ada taman budaya berkembang kesenian. Iya, kini di Di komunitas mana-mana ada kesenian kan. Cuma pertanyaan Jan tadi betul. Dari sekian banyak itu siapa yang pantas untuk di Betul. Nah, tentu harus punya taman budaya, Pak. Bawa mencari buktinya. Kalau hanya survei kayak gitu aja terjadi kecek tadi. Adalah kayak gitu Iya, kan. iya. Tapi dengan jadi pentas di situ nampak ada kualitas. Awak bicarakan segala macamnya. Besok mungkin dirubahnya gitu. Itu yang Kalau mau menilai salah satu yang pantas Pak duduk di sini. Kenapa mengecek moderator pantas? Ambo melihat satu-satunya mungkin yang selalu rutin hadir di komunitas-komunitas Pak Hermawan. Setidaknya Pak bisa netral menilai, oh ini punya kualitas, proses yang bagus kan gitu misalnya Pak. Iya, saya pun berharap seperti itu, tapi ya enggak tahu lah. Itu kan kebijakan dari AT kan dewan kesenian kan enggak bisa awak sembuh. Aduh salah, di sana Pak Hermawan duduk sini ambo lihat kakeknya. Tidak, sebetulnya yang paling penting itu ada kualitas. Iya, kita harus survei. Nah, jadi tugas dewan itu tidak eksekutor lah. Ini memang memahami nilai yang bagus gitu. Sebagai salah satu presidium dari Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat, kemudian Pak juga terlibat dalam dunia sastra, berkelindan dengan persoalan kebudayaan. Bapak mengamati bantuan dari pusat kepada pelaku budaya atau pelaku seni di daerah yang jor-joran. Ya, istilah orang dana Indonesiana. Ya, mungkin karena kita belum punya dewan kebudayaan. Jadi itu satu. Yang kedua, kini kan teknologi lah canggih dengan IT segala macam. Tapi Amang lihat masih ada rekomendasi dari yang di Steba atau apa namanya yang di Belimbiang. BPK. BPK masih ada. Jadi rekomendasi dinas. Nah, awak berharap itu tuh ya Dewan Kebudayaan yang merekomendasi nanti kan itu yang kita harapkan. Salah satu Itu salah satu cara. agar tidak, kalau misalnya kau contoh kantua A punya keberpihakan komunitasnya Kiko, kantua B punya keberpihakan nyonya saja. Mudah-mudahan dengan ada Dewan Kebudayaan kok lah yang bisa. Itu salah satu tugas gitu kan. Jadi mereka rekomendasi. Ya, modek ini dana tuh berserak deh. Ada 7 di Infocom ada, di PDK ada, di Dinas Kebudayaan apalagi di pariwisata ada loh, di Infocom ada. Nah, itu sampai ke daerah tuh. Cuma itu yang tadi, kapan kita mau menilai yang berkualitas? Nah, di mana mau nilainya karena enggak punya apa-apa? Malaysia pernah. Itu masalahnya. Datang saja di sana. Si Anu lah muncul untuk orbit saya ke pusat kan? Iya. Nggak kadang-kadang acara saya nggak mau tiba dong. Ya. Tiba saya nggak mau gitu kan karena kondisinya. Nah Pak, seandainya raperda tersebut telah menjadi peraturan daerah, kemudian terbentuk Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian, Forum Seniman Pak, bubar atau Pak? Saya tahu bahwa target Forum Seniman itu Sampai Taman Budaya Tagak. Nah kalau Tagak tuh Pak, Nah, ada persoalan gini model Pemda kok. Bahwa memikir seniman ke depan lah. Itu masalahnya. sebetulnya kalau menurut Ambo keberadaan mereka tetap ada sebagai kontrol sosial barangkali Pak. Bisa jadi itu jadi nanti. Jadi ada dewan, adalah forum itu bisa berkolaborasi barang. Betul. Itu Kalau kini program rutin berarti cuma pertunjukan, Ya. kemudian ada diskusi budaya muncullah pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran Ya. untuk kebaikan Sumatera Barat, Pak. Ada yang jadi masalah kamu nih Ambo, dan itu tidak hanya di forum yang punya Pak, artinya Pak Pimpin. Awak kadang-kadang susah untuk menyentuh seluruh Sumatera Barat. Ya. Sehingga yang ada itu hanya orang Padang. Nah, Bapak menyikapi persoalan Bapak. Ya, Artinya forum itu kamu berharap sesumbar hadir di situ. Ya. Ya kita sudah coba merangkul. Misalnya Pekumbuh, Pariaman. Iya. Ya tapi rangkulnya kayak gitu aja baru alun yang seperti John Bayangan dulu dong gitu. Iya. Nah, itu kita Solo udah mulai pula. Artinya ini sebuah ide. Kalau memang Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat kok banyak manfaatnya bagi masyarakat Sumatera Barat, kenapa tidak para Dewan Presidium berpikir untuk membentuk per daerah? Misalnya Dewan Presidium
untuk wilayah Padang Pariaman dan Pariaman, Cik Bara, Perkumpulan 50 Kota Cik. Kenapa? Itu akan lebih kuat merasa. Ada yang seperti itu. Nah, kelemahannya kita kan organisasi kita belum terdaftar. Legalitas belum. Belum ada. Hanya forum kayak gitu aja. Nah, itu yang sedang dirancang ini. Jalan yang baiknya itu yang setiap kami rapid tadi itu yang kami pestangkan. Ada yang menarik Pak. Hampir tiap bulan pertunjukan dan itu butuh biaya loh Pak. Dari mana anggaran selama Pak? Dari kami. Patungan? Ya. Itu gua kalau ada orang yang menyumbang syukur itu aja. Tapi nanti kami lah punya rutin gini. Sekitar 2 juta, tengah 2 juta lah ada gini. Nah, kalau ada orang bantu syukur kami tabung piti itu untuk besoknya. Misalnya ada orang merasaki, itu nyumbang. Nyumbang gitu. Nah, dulu pernah dibantu sama Leonardi 2 kali. Iya. Nah, itulah hilang lah ya. Kami tidak bisa. Segitu loh beli kalau sanggup barangkali. Dulunya. Nah, termasuk diskusi. Ya. Program Pertahanan Budaya keterlibatan program. Diskusi yang pertama hari Sepinitahan ada itu duit kita turun. Ada di antara teman yang menyediakan snack, yang lain menyediakan honor pembicara segala macam. Nah, kebetulan yang tadi malam itu entah apa kepala tamu budaya, sampai lo ongkos orang ke pulau. Oh, alhamdulillah. Berarti masuk program ya? Program ya. Sampai lah pembicara apa kira-kira. Oh, itu loh ya putih aja anak itu yang dilakukan oleh forum. Nah, mudah-mudahan selanjutnya bisa seperti itu. Tapi kita tidak tahu ya, perkembangan ini kan berbeda-beda gitu. Mudah-mudahan sih kalau ideal yang terbentuk seperti itu akan lebih baik. Iya. Ya mudah-mudahan lah kalau memang nanti forum bisa duduk dalam Dewan Kebudayaan itu atau Dewan Kesenian itu ya kita syukur. Tapi kalau enggak, kejadian tadi kami akan tetap berkolaborasi gitu, bahwa aku yang batu aku yang enggak kayak gitu. Para pemikir di forum tersebut adalah generasi Pak Herman Matan. Keterlibatan anak muda sangat kecil sebetulnya. Yang tua nak mau mirik nak muda atau nak muda dan nak muah bagabon jalan. Bisa kedua-duanya. Tambahlah mengalami itu. Dan Pak merasakan itu. Merasakan. Nah, maksudnya di dalam forum itu merasakan hal itu. Merasakan. Dan kami selalu bicara gitu. Bakal awak sekolah. Kita sedek gitu. Nah, coba dirangkul Atma kayak John kan sering saya memanggil. Tapi apa sebabnya tidak bisa lo mengungkapkan. Aku mengungkapkan nama Pak. Tapi kalau itu yang tadi, itu kalau masuk jadi le, tibanya nama, tiba enggak, tadian. Ya itu terkesan ada gap antara generasi Pak Hermawan dengan generasi di bawah gitu kan. Kalau ambo seperti John Kecian tadi, le nama pada baru lagi, baru tahu mau nyoba acara mana datang. Iya. Itu pribadi saya. Itu aja nya. Tapi ini beranggapan ambo datang atau pun enggak ada masalah. Tapi di orang lain jadi masalah, mengajanglah dokter menonton itu ya. Itu udah satu orang, nah namun enggak ada buang ke situ rumah. Pertunjukan ambo di sana di Palembang, kalau di Padang Palembang tuh 24 jam beliau datang di sana. Dan itu menjadi sangat luar biasa. Iya, di Kaitanam. Iya. Di Solo rencana akan datang, tapi jam ambo sama lo waktu itu. Nah, ini sempat mendatang namun tadi kerokan nih. Nah, itu menarik. Ada yang John di apa? Permainan di Batu Sangka. Datang. Iya. Sudah tuh langsung ambo ke kerokan lah. Jadi ambo ingin melihat aja ya sebetulnya itu. Apa sih motivasi Pak? Di mana cara Pak pasti hadir atau pengen menunjukkan muda-muda ambo sih adalah hadir loh. Iya, enggak ada pikiran ambo itu. Nah, pertama apresiasi. Yang pertama itu menghargai orang lain. Menghargai karya orang. Nggak usah yang itu. Si Kuyut di Payakumbuh ada ke undang-undang. Tapi nampak dalam di Facebook pun datang. Iya. Itu kaget sih. Kayak gitu. Jadi nggak ada nih apa-apa. Udah cuma pertamanya gratis. Yang kedua ada hiburan. Mengapa rumah? Setidaknya itu memotivasi awal, motivasi awal untuk hadir. Gratisnya susah dibuat orang-orang. Ya. Tapi mau datang mana? Saya datang ya. Tiba pas pementasan karyawan, wah niu ada orang tiba pementasan orang, wah niu. Itu. Terjadi di Sumatera Barat. Nah, itu kan nggak bisa nilai itu kan selera. Betul. Tapi samping selera network itu masalah. Menjaringkan network yang baik itu tergantung pribadi masing-masing. Pasca dari tidak adanya gedung taman budaya, kalau mengamati langsung banyak anak muda yang muncul, komunitas yang muncul. Pak melihat gejala bentuk frustasi mereka terhadap gedung budaya yang mangkrak
atau memang anak-anak muda sudah jenuh dengan persoalan birokrasi? Ya, bisa yang itu, yang sudah jenuh itu. Jenuh Karena mereka dengan persoalan. rata-rata anak muda sekarang kan enggak mau tahu. Artinya yang penting dia berkarya. Iya. Ambo itu menghargai oke. Tapi soal jaringan seperti itu, itulah dengan lambat-lambat kita usahakan supaya mereka itu tidak berkarya lepas begitu saja. Kasih ke Itu harapan awak gitu. Nah, di forum sering begitu. Bagus saya enggak undang. Ya undanglah. Nah, tapi nama undang itu kadang-kadang enggak loh, namanya bisa mengundang ya itu yang bisa mengundang. Pak, kamu pernah berada di posisi ketika itu tidak ada bantuan-bantuan. Kamu proses terus menerus, bahkan membiayai sendiri pertunjukan kamu. Mencari masang proposal yang kemarin. Kamu mengamati hari ini terhadap pelaku-pelaku budaya yang muda-muda. Mereka tuh mau berkarya ketika mereka sudah fix mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Apakah anak muda kalau terkontaminasi dengan persoalan materi, Pak? Enggak, Pak. Kalau mau enggak, kalau anak muda enggak. Enggak ya? Enggak. Kalau anak gaya mungkin. Kalau enggak ada dana enggak berkarya. Itu Pak, yang mau pantau selama itu yang apa. Tapi kalau yang muda ya ini berkarya saja, walaupun karyanya itu entah rancak atau enggak, karena enggak ada orang menilai. beko itu persoalan. Yang penting proses berarti. Nah, iya proses. Itu penting tuh. Dan itu menjadi catatan sebetulnya di pembicaraan Ambo dengan Pak Hermawan An Malamko sebetulnya menjadi itulah cerminan awak di Sumatera Barat. Enggak di awal-awal Taman Budaya Ado kan gitu juga. Kan enggak ada orang berharap dana. Awal berdiri. Iya, ini berproses tarinya. Namun enggak pulang-pulangnya lalu itu. Iya. Nah, beko tiba Pak Mursal. Lalu saya tampil. Nah, baru akhir-akhir kok ada dana segala macam untuk. Dulu enggak ada kayak gitu. Nah, Pak, melihat gini kan pertama kamu dapat isu, itu benar enggak sih? Bahwa Dinas Kebudayaan kok dibubarkan, digabung sama dia. Iya. Nggak tahu, jadi Kalau ini apa, Pak? Nggak. Mana kini kan diisukan jadi menteri. Iya, Menteri Kebudayaan. Nah, siapa yang ada? Iya. Nggak, masih Ambo. Itu pertanyaan yang acak melemparkan terhadap para pelaku budaya. Karena Ambo ingin mengelisik. Masih dibutuhkan nggak sih Dinas Kebudayaan kok di Sumatera Barat? Atau apa sih peranan Dinas Kebudayaan terhadap perkembangan, bukannya selama kau hanya membuat event-event berskala ya pegawai taman budaya atau Dinas Kebudayaan sebagai event organizer dalam sebuah kegiatan? Kalau pendapat apa, Pak? Ya kalau dalam tergantung personnya. Kalau dulu kan ya maaf aja ya main buka-buka. Coba dulu itu kan orang taman budaya itu nyoba kesenian seorang loh. Nah, kalau gini mudah-mudahan enggak lah, walaupun ada satu dua masih ada gitu kan. Misalnya seorang itu seperti apa? Ini nyoba grup resinan, jadi grup misalnya jual ke taman budaya itu dulu gitu. Kalau kini masih ada. Kalau kini masih ada tapi agak kurang gitu kan. Kalau ada pertunjukan, masuk saya nomor. Cuma yang lucunya kini mereka tampil ke daerah. Ngibar mereka. Jadi kalau ada dewan tuh bingung kemarin ke Pak Igo, nonton sini nonton situ gitu. Ini udah pilden dong. Nah harusnya kan kalau ada sumber yang tepat, misalnya taman budaya, di sini nak tampil, sini nak menilai bersama. Sehingga untuk ke depan tadi baca ke Pak Iya kayak gitu. Iya. Itu logikanya, tapi ya kenyataannya itu yang ada. Cuma misalnya gini lebih bergairah kesenian atau pertunjukan dibanding ada taman budaya. Tapi kan pertunjukan itu muncul kan tampak peran serta Dinas Kebudayaan atau Taman Budaya, Pak, kalau melihat. Iya. Cuma persoalannya bernilai tidak bernilainya itu masalahnya. Iya. Karena aparat taman budaya itu kadang-kadang ada yang tidak duduk pada tampeknya gitu. Itu aja persoalannya. Tapi kalau duduk pada tampeknya mudah-mudahan lah. Sampai di mana sih program Taman Budaya itu bisa menyentuh terutama untuk pelaku budaya dulu, arti beko untuk masyarakat. Kalau yang nampak dan tradisi masih. Nah, cuma yang kontemporer kan yang repot, yang mungkin tidak ada pengamat atau segala macam. Tapi bukan tidak ada, cuma belum dirangkul kayak ada dewan itu gitu. Tapi setidaknya itu sebetulnya menjadi warna dalam waktu kebudayaan sebenarnya apa? Itu. Mana ini nggak mungkin lah, apalagi anak-anak muda ini sangat kreatif. Betul. Amat senang melihat itu, tapi ya itulah apa daya, tapi dalam forum tetap mau musuh.
Kenapa itu ditolak? Kenapa ini ditolak? Oh, Giko menurut, apalagi menurut apa rap apa istilah menurut anggarannya. Iya. Oh, kan nggak bisa, aku itu yang terjadi gitu. Nah, Karena anggaran mungkin dalam rapi anggaran mereka Iko tidak cocok atau gitu kan. itu. Analisa Ambo karena mereka tidak ditempatkan pada orang yang ahli. Kami yang merasa mana gini itu orang sastra. Iya. Nggak ada yang menerbitkan buku. Kenapa? Buku itu adanya di PDK. Di PDK itu adanya di pustaka. Jadilah banyak jalannya gitu. Kalau dulu ada orang punya puisi tentang kepelauan budaya. Nanti didiskusikan sama kalau pentas kok, aku enggak pentas kok. Ini tidak ada cetak salah seorang, jual seorang, beli seorang. Itu yang terjadi. Nah, kalau performan masih lumayan lah. Setuju. Walaupun nilainya tidak seberapa gitu, karena tidak ada yang mengkurasi gitu kan. Nah, itu yang kamu cari gini. Nah, Tapi dunia sastra Sumbar kan cukup bagus. cukup bagus yang dari pemerintah mah itu pertanyaan kamu. Ada orang juara novel itu di Tabian kan ada dong. Agak surang, agak surang. Ya kan? Itu masalahnya. Modalis surang. Nah, kalau cek, ada biaya penerbitan. Tapi anggaran tuh sebetulnya ada, tapi peruntukannya tak siap. Itu pertanyaannya. Balik persoalan kuratorial tadi, Pak. Nah, itu masalahnya. Nah, orang di pustaka lah dulu kuratorialnya. Iya. Nah, tapi itu buku-buku apa? Bukan mau melecehkan buku itu enggak gitu. Iya, Tapi betul. proyeknya lah jalan gitu. Yang penting ada sampel Nah, buku kola cetak, laporan selesai aman. nah itu. Itu kualitas. Mereka kualitas. Nah, harusnya kan dewan yang menilai di situ. Sebetulnya kalau Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian itu sebetulnya sangat urgent bagi Bapak. Iya. Tapi yang kunci orang yang duduk di sini tidak ada kepentingan kelompok yang lain. Iya. Dan itu kan susah, Pak. Nah, Bayu tuh dapat penyakit lama. Dewan kau sebagai eksekutor. Itu selama kau. Oh iya. Harusnya enggak. Dewan tuh bukan eksekutor. Idealnya seperti apa, Pak? Mungkin lagi ya tahu kami, Pak. Idealisnya semacam apa namanya itu? Kalau kami istilahnya di kampus senat. Senat ya. Nah, jadi saya kadang kayak profesorat. Ada penilaian secara global di sini. Nah, apapun program pemerintah ketika ingin menunjuk sebuah komunitas, ini Melalui dewan. Nah, dewan menganalisa dan memberikan rekomendasi. Itu ideal. Itu idealnya. Tapi tentu dewan juga punya program untuk memajukan tersebut. Gitu, Iya. kan? Bukan hanya itu. Bukan. Oke. Menarik tuh kalau misalnya. Itu logikanya dewan menurutmu. Itu bisa dewan tuh biasanya idealnya berapa orang, Pak? Berapa cabang? Seluruh cabang seni ada di sini. Yang jelas itu. Iya, nah. Ada 8 atau 9 cabang seni. Nah, agak susah mencari orang yang benar-benar Ya, bisa. kalau dikecam susah semuanya susah. Tapi kan, itu aja. Awak lebaran lama vakum kok, nggak di dewan Pak. Misalnya kalau ambo punya mau punya kekuasaan Islam, ambo tunjuk aja soal tari. Kalau besok tari itu kacau deh, jadi itu mau pindah lah ke yang lain lah. Betul. Tak bisa sih jangan kuda kayak gitu. Programnya nggak jalan. Nah, Waduh, itu kan- program ditunjuk sih kawan-kawannya. Nah itu maksudnya mau jadi tidak ada masalah. Setuju nggak Pak dengan pendapat Ambo? Apapun kegiatan yang kita lakukan, tak masuk nanti sana dewan kok. Dahulukan kawan, tapi pikirkan kualitas. Kok duluan kawan, tapi kualitas kawan ada yang penting cocok. Setuju nggak Pak? Setuju. Iya kan? Jangan kan berduluan kawan. Pada PWN ada satu. Harusnya. Pada apa yang jadi anggota dewan itu tidak punya apa-apa. Dia betul-betul menilai aja. Model Ambo punya grup tari. Artinya ketika mau dari dewan sangat manusiawi Ambo mendulukan Impesa dan Skopeni atau Majesty Minangkabau. Kalau bisa jangan. Kau bisa jangan seperti itu. Ya. Bagus Pak. Tapi kalau memang itu memang kualitas, kita mau nolak apa? Ya. Itu masalahnya. Tapi idealnya memang betul ya Pak. Orang yang punya usaha atau kelompok-kelompok komunitas yang punya kepentingan akhirnya stop saja. Ya. Nah ke depan. Dan sepertinya dengan kehadiran Ambo tidak tukang opok dari sana, tapi setidaknya Ambo berpikir wawancara Ambo dengan Pak Hermawan hari ini, Sumatera Barat punya masa depan yang cerah ke depannya. Kalau posisi-posisi di Dewan Kebudayaan itu duduk Pak Hermawan di sana. Dan Ambo cuma agak ragu, berapa banyak orang yang punya pemikiran seperti Pak Hermawan. Karena Ambo melihat ketulusan dari beliau ketika beliau mengunjungi semua kegiatan, dan itu pakai peti surang loh. Nggak dibayar orang doh gitu kan. Kesing. Pak,
ke Singapura saya menjelek seri di Surabaya. Suranya kan? Waktu ke Dan DSPN. itulah mana beliau gitu kan. Cuma ada tiketnya, iya, tiket masuk ya. Jangan disangka beliau tidak punya karajo di sana. Dosen beliau. Artinya beliau tuh bukan orang yang tidak punya karajo. Karena ada mungkin kalau ada namanya cime, pai kemari bantu ada karajo saya. Tidak, beliau adalah orang yang sangat produktif. Kalau di Kecenda Karajo, John, itu jadi bahan yang boleh di kampus. Angka menari, alang celik tari sianu, kayak gitu. Angka main teater, alang celik teater sianu. Kaca-kaca lah mahasiswa itu menjadi. Terutama di Pekanbaru. Ang belajar drama, pentas kampus kan mengembangkan. Sampai ke Idrus Tintin. Ya. Kalau jurnalistik selalu mau bawa tuh. Kalau terang studi banding ke Pekanbaru selalu singgah situ. Itu yang ruang teater. Yuk, daripada membaca ratusan kali, mencari sekali. Iya, itu. Kamu jo petang mau bawa ke lepet jadi. Habis itu yang ada lain, mama ruang teater yang lainnya kan. Ruang teater mini namanya. Artinya punya wawasan ya. Iya. Bukan hanya kecam pentas sampai maka adalah pentas, tapi itu kan untuk umum, enggak peredap suara segala macam enggak dulu. Itu untuk diri kamu kayak gitu. Ada orang baik puisi, ikut yang grup puisi, ikut grup puisi. Lain seorang dua orang lain, tapi yang namanya seniman itu kan enggak seluruh orang mau jadi seniman. Betul. Kadang nyanyi pelaku. Ada yang lucunya 634 halaman novelnya. Oh iya. Langit Priscilla. Itu judul. Tapi seorang terus sampai gini lah, lainnya doh. Dan ke depan muncul lah Pak. Itu makasih mau. Jadi bagi ambo, bagi Cik Jan tadi mau pemalala menonton, memang iya secara mau tidak masalah, tapi bagi diri ambo pegunu ambo untuk di kampus. Dan setidaknya Pak pun melihat perkembangan dengan langsung, secara langsung, hanya mendengar atau membaca kan Pak. Itu. Oke Pak, mungkin terakhir, apa sih harapan Pak untuk Sumatera Barat? Kemudian mungkin karena muda-muda kok dan forum kok mau dikemanakan ke depan? Mungkin bisa Pak. Ya, pertama tujuan forum itu bahas taman budaya ada lihat sampai berkreativitas. Yang kedua, kalau itu sudah ada, kami akan memikirkan seniman-seniman ini. Bagaimana dia pentas itu. Apakah dihargai sekian juga kayak gitu. Itu akan kami usahakan. Saya seperti forum gue lah. Kalau tidak ada biti dari situ, kami lo iyo sama menampilkan ini gitu. Itu yang harapan ambo baik di forum maupun secara umum. Itu buat siapa ini? Siapa Pak? Pilkada 2024 Oktober besok. Harapan Pak pemimpin Sumatera Barat seperti ya terkait dengan masalah budaya. Kalau lu nampak teman. Langsung nampak anu bayang Pak. Bayang. Tapi harapan apa calon? Ya, harapan ambo tentu iyo pada Pak Gubernur ko yang kayak Pak Hasan Basri Durin gitu yang bisa memperhatikan budaya. Aduh, peduli ya. Nah, kalau gini lo nampak. Kalau sekedar ngomong kenyataan ada. Banyak kalau sekarang ngomong banyak. Itu tadi Gubernur main tamu budaya sih enggak ada. Coba ya. Apakah tamu budaya sedang mangkrak? Tidak mau main situ. Itu masalahnya. Karena mah di seniman kok takut berampuang aja para pejabat. Pak Hermawan, Dr. Hermawan An, makasih banyak. Ya, sama-sama Jan. Sate masih hidup Pak? Masih. Kalau nak kabar aku, mana itu mau tanya Jan. Iko lah, 2 lebih apa? Makasih banyak Hermawan hadir di Pot Bungo. Mudah-mudahan di sana pembicaraan itu berguna bagi awak. Setidaknya itu menjadi arsip nanti bagi anak cucu kita bahwa ada tokoh seperti Pak Hermawan An yang peduli sebetulnya. Cuma mungkin Salamoko beliau tidak mau menunjukkan diri. Pak Hermawan, mudah-mudahan aku berharap sih duduk Pak Hermawan di Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian Sumatera Barat karena pemikiran-pemikiran yang mau dicari tadi sangat tulus. Mudah-mudahan bertanding dengan ketulusannya tidak terpengaruh dulu untuk kepentingan kelompok atau golongan. Lah di sana Pak Hermawan An, tokoh Sumatera Barat, lah hadir di Pot Bungo dan kita tunggu tokoh-tokoh inspiratif lainnya.